Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarman Tadu, Prodi Sistem Informasi. NIM saya 014 Di sini saya akan mengerjakan UTS MPSI. Nah, di sini saya itu membuat proposal sistem informasi pada sistem akademik. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, di sini ada latar belakang, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini. Jadi semakin berkembang pesat dan mendorong segalanya agar berjalan dengan cepat, akurat dan efisien. Hampir setiap perusahaan seolah-olah dan semua instansi sekolah-sekolah itu menerima maupun swasta itu menggunakan teknologi informasi, karena dalam dunia sekarang ini kan sudah menggunakan itu globalisasi, yaitu model alat canggih, yaitu alat-alat yang berbentuk suatu teknologi atau informasi yang banyak digunakan adalah sistem. Nah, sistem ini juga adalah instansi yang mampu menangani berbagai pengolahan data sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat dan akurat. Nah, di sini juga saya ada rumusan masalah, yaitu latar belakang masalah. Nah, itu diambil dari rumusan masalah yang di atas tadi, yaitu bagaimana cara membuat sistem manajemen di perusahaan untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah situ ada tujuan penelitian juga. Nah, di situ kita harus meneliti semua pihak yang terlibat dalam apa yang ada dalam akademik. Nah, di sini juga kita akan membuat atau mengganti sistem-sistem yang ada di dalam akademik. Misalnya dalam akademik sekolah itu kita harus membuat sistem-sistem yang dulu, dan kita akan ubah dengan sistem yang sekarang. Itu yang pertama. Itu bagi perusahaan dengan sistem informasi manajemen yang berbasis komputer, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem informasi yang telah dipergunakan selama ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem informasinya itu. Nah, di sini sistem-sistem yang ada di akademik itu kita akan ubah dalam suatu sistem yang baru, yang dimana sistem yang lalu itu kita akan ganti dengan sistem yang sekarang dalam sistem yang canggih. Itu bagi mahasiswa atau menambah wawasan tentang sistem yang ada pada perusahaan dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan. Dan yang ketiga, akademis. Akademis juga ini kita akan ubah sistem yang di dalam, ya. Kita akan ubah sistem-sistem yang di dalam yang sudah tidak berlaku lagi. Nah, di sini kan dari zaman lalu dan zaman sekarang ini kan ada peningkatan. Nah, di sini saya akan jelaskan pengertian DFD-nya, itu data flow diagram. Nah, di sini suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem. Maksud dari sistem tersebut, macam yang saya jelaskan tadi di atas, sistem yang kita akan ubah itu sistem yang lama ke sistem yang baru. Ya, nah, di mana data yang disimpan, proses atau menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data dengan yang tersimpan. Nah, data proses yang akan dikenakan pada data tersebut. Nah, di sini ada data flow diagram, itu gambaran grafisnya ini ada di bawah sini ya. Nah, di sini ada diagramnya. Nah, di sini dia berbentuk kotak, yaitu entitas. Nah, saya jelaskan dulu entitas itu apa. Entitas itu adalah suatu proses input atau yang menerima output yang berupa organisasi atau per orang. Itu yang disebut dari entity, yaitu dalam bentuk segi empat ini ya. Di sini adalah bundaran atau bulat, itulah proses. Nah, di sini saya jelaskan prosesnya. Nah, di mana proses antara yang dijelaskan tadi antara organisasi dengan orang. Nah, di sini ada proses yang akan diproses, yaitu data yang akan diganti dengan data yang baru. Nah, itu proses. Nah, di sini ada arus datanya. Nah, di sini ada lambang arah panah kanan. Nah, lambang arah panah kanan ini menunjukkan bahwa aliran data yang akan kita ganti itu dia akan berhubungan dengan data yang akan kita ganti, atau dia itu saling berhubungan data tersebut, yaitu aliran yang akan dialirkan ini adalah data, bukan misalnya dalam tulisan dalam organisasi, misalnya itu dalam admin itu mengeluarkan apa,
Misalnya dia akan mengganti proses yang di dalam itu, misalnya itu daftar hadir, bukan hanya huruf saja yang akan dialirkan, tapi datanya, bukan bukan hurufnya itu, tapi data. Nah, di sini ada penyimpanan dari data tersebut. Nah, di situ tuh dia berupa tabel, yaitu berupa tabel berapa tabel yang akan dibuat dan berapa tabel yang akan diperoleh. Itu yang diagram ya yang saya jelaskan. Nah, di sini ada tabel user. Nah, di sini saya sudah jelaskan yaitu membuat prosesnya. Nama file atau ID usernya itu dia berupa integer, yaitu berupa variabel atau binary primary key, itu yang berupa angka. Nah, di sini juga ada nama user atau username atau user. Kenapa saya letakkan varchar di sini? Karena dia berupa huruf. Beda dengan ID integer, dia berupa primary key atau variabel, dia berupa binary, itu berupa angka. Itu nama user. Ini saya berikan varchar ya. Dan sini ukuran misalkan 1 dan 10 dan sebagainya. Di sini juga begitu ya. Saya tabel pelanggan atau penyimpan data pelanggan, nama file atau instruktur. Nah, di sini saya membuat aplikasi ini, yaitu membuat aplikasi dalam SQL ya. Saya membuat SQL itu karena dalam membuat SQL ini kita harus membuat tabel-tabelnya ini dulu. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu proses dari diagram DFD-nya itu ya. Nah, misalnya kan entitas itu kan dia itu sebuah proses atau input atau yang menerima atau input ke proses atau ke output. Nah, di sini misalkan admin, dia itu akan mengubah yang di dalam itu, misalnya dalam masuk sekolah itu dia akan diganti dengan seluruh yang ada yang sekarang ini. Misalnya dalam dia akan masuk ke sekolah itu, dia mesti mengisi daftar hadirnya dulu. Nah, itu akan dimasukkan di sistem. Nah, dia akan tahu di mana siswanya itu akan terlambat ya, karena dia akan diproses oleh sistemnya tersebut. Nah, prosesnya di situ juga ada nama-namanya, itu misalkan ada nama, alamat, tanggal lahir. Nah, itu proses yang akan di input dalam sebuah DFD-nya ini. Nah, di sini ada aliran datanya ini. Nah, data-data yang tadi sudah data-data akademik atau mahasiswa itu, dia akan menyalurkan data ke yang pertama ke data yang selanjutnya. Begitu juga selanjutnya. Nah, di sini ada penyimpanan data, yaitu penyimpanan datanya ini di situ ada sebuah tabel, yaitu tabel itu berupa data mahasiswa yang dimana mahasiswa aktif itu akan ditulis di tabel tersebut, berapa tabelnya, berapa halamannya. Jadi dia akan diletakkan di situ ya. Itu adalah proses diagram DFD, itu data flow diagram. Nah, di sini saya langsung ke penutupnya. Nah, di sini saya akan mengambil kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil pembahasan itu yang saya jelaskan tadi, bahwa sistem yang dibuat itu manajemen pada perusahaan dengan kegunaan untuk mencatat transaksi penjualan butik atau transaksi jasa salon, transaksi senam, dan transaksi privat. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari saya itu tentang proposal sistem informasi pada sistem akademik. Itulah saya sudah jelaskan tadi, DFD-nya itu data flow diagram. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari saya itu tentang proposal sistem informasi pada sistem akademik. Itulah saya sudah jelaskan tadi, DFD-nya itu data flow diagram.
dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.